Di dalam kamar, Ryuk memberitahu kalau dia hidup dengan menyerap sisa umur manusia. Ryuk menyerap sisa umur orang yang mati karena Death Note. Ryuk juga bisa melihat nama asli orang dan sisa umur mereka karena dia memiliki mata Shinigami. Mendengar hal ini, Light berkata kalau dia ingin memiliki mata Shinigami juga agar dia bisa menulis nama orang di Death Note tanpa harus bertanya. Ryuk bisa mewujudkan hal itu, namun resikonya Light harus kehilangan setengah umurnya. Mendengar hal ini, Light pun mengurungkan niatnya. Hari berikutnya, 3 narapidana meninggal secara misterius. Ketiganya meninggal dengan cara yang berbeda. Ternyata itu semua adalah ulah Light. Light mencoba cara baru dalam membunuh kriminal. Jika sebelumnya dia hanya menulis nama saja, kali ini Light menulis nama dan detail proses meninggalnya target. Light kemudian melihat berita tentang perampokan bank. Kedua pelaku berhasil ditangkap, namun satu lagi masih buron. Buronan perampok itu bernama Osoreda. Light pun memiliki ide. Keesokan harinya, Light mengajak pacarnya Shiori jalan-jalan naik bis. Orang yang membuntuti Light tentu saja ikut menaiki bis itu. Dia duduk di belakang Light. Light kemudian berbalik dan bertanya, kenapa orang itu terus mengikutinya. Namun orang itu pura-pura tidak mengenal Light. Buronan perampok yang bernama Osoreda kemudian menaiki bis yang sama. Dia mengancam sopir bis dengan senjata api. Light kemudian mengeluarkan secari kertas dan menuliskan kalau dia akan menangkap perampok itu. Light memperlihatkan kertas itu kepada orang yang ada di belakangnya. Orang itu melarang Light bertindak bodoh. Namun Light dengan sengaja memprovokasi orang itu agar mengeluarkan kartu identitasnya. Light pun akhirnya tahu kalau orang yang mengikutinya adalah seorang agen FBI yang bernama Raye Iwamatsu. Light kemudian dengan sengaja menjatuhkan kertas itu. Melihat ada yang tidak beres, Osoreda mengambil kertas itu dan membacanya. Osoreda yang marah berniat menembak Light, namun tiba-tiba dia melihat Ryuk yang mengerikan. Ternyata sobekan kertas itu adalah kertas Death Note yang membuat Osoreda bisa melihat Ryuk. Beberapa kali Osoreda mencoba menembaki Ryuk, namun tidak ada efeknya. Setelah kehabisan peluru, Osoreda menyuruh sopir bis berhenti. Di saat dia keluar dari dalam bis, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya sampai mati. Ternyata semua kejadian tadi sudah ditulis oleh Light secara detail di dalam buku Death Note dengan tujuan mendapatkan nama orang yang membuntutinya. Di tempat lain, Raye menemui tunangannya yang bernama Naomi. Naomi ternyata juga mata-mata FBI. Dia pernah bekerja dengan L. Naomi meminta Raye untuk berhati-hati karena Naomi sudah membooking gereja. Beberapa hari lagi, mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Di dalam rumahnya, Light berpikir tidak mungkin hanya ada satu agen FBI yang memeriksa kasus ini. Detektif L pasti mengirim beberapa agen FBI untuk mengawasi orang-orang yang dicurigai sebagai kira. Jika Light membunuh Raye sekarang, dia pasti akan ketahuan. Namun jika semua agen FBI itu tewas, Light tidak akan dicurigai. Ryuk pun mengingatkan kalau agen FBI bukanlah penjahat. Ryuk bertanya apakah Light tetap akan membunuh mereka. Namun Light ternyata sudah gelap mata. Beberapa hari kemudian, secara mendadak, Raye membatalkan janjinya dengan Naomi yang akan melangsungkan pernikahan di gereja. Raye mengatakan kalau dia ada urusan mendadak. Raye pun pergi menuju kereta bawah tanah. Tanpa sepengetahuan Raye, Naomi yang curiga mengikutinya dari jauh. Naomi mengamati gerak-gerik Raye dari kejauhan. Kereta itu pun berjalan. Raye mengambil sebuah amplop dan kemudian duduk di sebelah seorang pria. Ternyata amplop itu berasal dari Kira. Ada sebuah alat komunikasi dan beberapa lembar kertas di dalamnya. Setelah Raye memakai alat komunikasi itu, Light ternyata berada di gerbong sebelah. Dia menyuruh Raye untuk menghadap ke depan jika tidak mau terbunuh. Raye pun meminta bukti kalau orang yang menghubunginya ini adalah Kira yang asli. Light menjawab kalau pria yang ada di samping Raye bernama Ozaki. 2 tahun lalu, Ozaki ditangkap karena kasus pemerkosaan, namun dia dibebaskan. Di dalam kereta ini, tiba-tiba Ozaki meninggal karena serangan jantung. Raye pun akhirnya percaya kalau yang berbicara di dalam alat komunikasi itu adalah benar-benar Kira. Light kemudian bertanya, berapa jumlah anggota FBI yang bertugas menangani kasus ini? Raye menjawab, ada 12 orang termasuk dirinya. Namun Raye tidak mengenal nama maupun wajah mereka satu persatu. Raye hanya tahu nama pimpinannya. Kira pun menyuruh Raye menuliskan nama pimpinannya di lembar kertas yang sudah disediakan. Kira lalu meminta Raye membuka laptopnya. Ternyata di situ sudah muncul nama-nama 12 agen FBI yang bertugas dengannya. Kira pun menyuruh Raye mengingat wajah orang-orang itu
dan menuliskan nama-nama mereka di kolom-kolom di dalam kertas yang masih kosong.